Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Alinera Syafika. Di sini saya akan membuat tugas akhir dari judul 3 Praktikum Embedded System yang dimana judul 3 ini menggunakan tugas akhir pada rangkaian percobaan ketiga, yaitu rangkaian SPI atau Serial Peripheral Interface. Nah, yang pertama, saya akan menjelaskan dulu bahwa Tinkercad ini memiliki keterbatasan terhadap rangkaian SPI. Jadi saya menggunakan bit banging. Lalu, saya akan menjelaskan komponen yang digunakan pada rangkaian ini. Yang pertama ada Arduino, atau lebih tepatnya dua Arduino. Arduino pertama bersifat atau berperan sebagai master. Arduino kedua berperan sebagai slave. Lalu ada dua USB juga yang menghubungkan Arduino ke komputer untuk mengupload data atau untuk berkomunikasi. Lalu ada kabel jumper yang dimana untuk menghubungkan dari Arduino Master ke Arduino Slave agar bisa berkomunikasi dengan menghubungkan eh, kabel jumper tersebut dari pin yang pertama ada pin GND atau ground untuk memberikan daya atau memberikan kesamaan tegangan. Lalu ada pin MOSI, MISO, SCK, dan pin SS yang akan dijelaskan lebih lanjut pada kode program. Oke, di sini terdapat kode program dari Arduino pertama, yaitu Arduino Master. Nah, di sini saya akan menjelaskan per baris. Yang pertama ada cons in, MOSI pin sama dengan 11, yang menandakan atau mendeklarasikan pin MOSI ini pada pin 11 pada Arduino untuk mengirim data dari master ke slave. Lalu ada cons in MISO pin yang sama dengan 12, yang merupakan pendeklarasian pin MISO sama dengan pin 12 pada Arduino, tapi tidak digunakan di kode ini karena master hanya mengirim data ke slave gitu. Lalu ada cons integer, cons in SCK pin sama dengan 13 yang mendeklarasikan pin SCK ini sebagai pin 13 pada Arduino untuk memberikan sinyal clock ke slave. Lalu ada SS pin atau cons in SS pin sama dengan 10 yang merupakan pendeklarasian dari pin SS pada Arduino adalah pin 10 untuk mengaktifkan slave saat pengiriman data atau memilih slave. Lalu selanjutnya terdapat fungsi setup yang dimana fungsi setup ini akan dijalankan sekali saat program dimulai untuk inisialisasi. Nah, pada fungsi setup ini terdapat serial begin 9600 yang menginisialisasikan komunikasi serial dengan baud rate-nya itu 9600 bps agar kita bisa melihat output di serial monitor. Lalu ada pin mode MOSI pin output yang dimana eh, eh, MOSI ini sebagai output karena master mengirim data. Lalu ada pin mode MOSI pin input yang dimana kenapa dijadiin input karena tidak digunakan gitu. Lalu selanjutnya ada pin mode SCK pin output yang dimana SCK ini sebagai output karena master mengirim clock juga. Lalu ada pin mode SS pin output yang dimana SS ini sebagai output untuk mengatur kapan slave aktif. Yang dimana kita bisa tahu juga bahwa MISO itu master in, slave out, master in, slave out yang dimana mentransmisikan dari slave ke master yang dimana pada program ini slave tidak mentransmisikan ke master karena program ini hanya master doang yang dapat mengirimkan pesan sehingga slave itu hanya cuma menerima. Lalu selanjutnya ada digital write SS pin high yang dimana SS pin ini di set high artinya slave tidak aktif atau default karena slave ini akan aktif saat logika rendah atau low. Jadi dia high artinya default, artinya tidak aktif. Lalu ada digital write SCK pin low yang dimana eh, SCK pin low menandakan sinyal clock awal adalah low. Lalu selanjutnya ada fungsi loop.
yang akan berjalan terus-menerus dan fungsi loop ini merupakan otak dari atau kode utama dari program lah. Lalu selanjutnya terdapat byte out byte sama dengan 0 kali A5 yang dimana menyiapkan data yang akan dikirim yaitu 0 kali A5 atau ini merupakan bilangan desimal dari biner 10 1000 1001. Heksadesimal ya, bilangan heksadesimal. Lalu eh, selanjutnya terdapat serial print master kirim eh, 0B yang dimana menampilkan data yang dikirim oleh master yaitu mencetak master kirim OB 0B. Lalu ada serial print LN out byte bin yang di sini tuh fungsi bin ini untuk mengubah eh, heksadesimal tadi menjadi bilangan biner. Jadi diperlukannya fungsi bin. Karena komputer hanya menerima data digital yaitu 0 dan 1 ya, ada yang merupakan bilangan biner gitu. Jadi harus menggunakan fungsi bin dulu agar heksadesimal tadi berubah jadi eh, biner. Lalu selanjutnya terdapat digital write SS pin low yang menurunkan pin SS ini untuk menjadi low atau mengaktifkan slave-nya karena tadi saya bilang kalau SS itu akan aktif saat logika rendah atau low. Lalu terdapat delay 10 yang dimana delay 10 mili second atau mili detik agar slave ini siap menerima data agar tidak kaget gitu saat menerima datanya. Nah, lalu terdapat ada for dengan in i sama dengan 7 i kurang sama dengan 0 dan eh, i min min atau increment. Nah, ini tuh loop untuk mengirim 8 bit dari byte, out byte dari bit ke 7 atau MSB sampai bit ke 0 atau LSB. Nah, lalu selanjutnya ada digital write, MOSI, pin, out byte, out byte lebih dari i 0 kali 01 yang dimana untuk mengambil 1 bit dari outbyte dengan cara shift kanan i kali lalu ambil bit terakhir dengan n 0 kali 01. Lalu selanjutnya terdapat digital write SCK pin high yang dimana untuk menaikkan clock atau SCK agar slave membaca data. Lalu terdapat delay 10 agar sinyal cukup stabil dibaca yaitu delaynya itu 10 milisecond yang dimana itu sangat sebentar. Lalu ada digital write SCK pin low menetapkan clock tadi menjadi low untuk siap ke bit berikutnya atau ini untuk menurunkan clocknya. Lalu ada delay lagi 10 milisecond. Lalu terdapat digital write SS pin high yang dimana setelah 8 bit itu selesai dikirimkan, SS pin ini dinaikkan lagi agar slave tidak aktif. Nah, lalu terakhir ada delay 500 yang dimana delay 500 milisecond agar proses pengirimannya tidak terlalu cepat berulang. Jadi kayak dia ada persiapan dulu nih untuk menerima data selanjutnya gitu. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan yang kode untuk slave. Nah, di sini untuk slave-nya yang sama kayak tadi kurang lebih, cuma ada perbedaan di beberapa baris. Nah, yang pertama ada pendeklarasian pin MOSI sebagai pin 11, pin MISO sebagai pin 12 pada Arduino, pin clock pada pin 13 pada Arduino, dan pin slave select atau chip select sesuai dengan modul chip select, namun ada eh, kata lain itu slash select pada referensi yang lain itu pada pin 10. Nah, di sini sama kayak tadi mosi pin ini untuk data masuk dari master, lalu ada miso pin yang tidak digunakan karena master hanya mengirim ke slave tidak akan balas gitu. Lalu ada SCK pin clock dari master dan SSP ini untuk memilih slave-nya. Nah, lalu ada volatile in received byte sama dengan 0 yang menyimpan data yang diterima. Volatil ini digunakan agar variabel ini dapat berubah secara tak terduga. Misalnya saat pakai interrupt, meskipun di sini belum digunakan interrupt. Nah, lalu ada fungsi setup yang dimana
hanya dijalankan sekali saat program pertama kali dijalankan. Lalu ada serial Begin at 9600 untuk inisialisasi komunikasi serial dengan bound rate-nya 9600 untuk menampilkan hasil ke serial monitor. Nah, lalu ada pin mode, mouse pin input, sama kayak tadi, kenapa mouse dijadiin sebagai input karena slave menerima data. Lalu ada miso pin output, karena dia tidak digunakan, karena slave tidak akan em, menjawab gitu atau mengirim slave tidak akan mengirim pesan ke master gitu. Nah, karena di sini programnya master yang ngirim ke slave. Cuman kalau mau diatur bisa, tapi di program ini tidak. Lalu ada eh, pin clock atau SCK pin input yang dimana eh, dan SS pin input yang dimana SCK pin input sama SS pin input ini dijadikan sebagai input karena dikontrol oleh master. Nah, lalu selanjutnya ada void loop yang dimana fungsi loop ini akan berjalan terus-menerus sama kayak tadi. Fungsi loop ini merupakan otak utama atau struktur utama gitu dari program ini. Lalu ada if digital read SS pins sama dengan low yang dimana mengecek apakah sinyal slave dipilih oleh master atau SS dalam keadaan low. Kalau iya, maka slave siap menerima data. Jadi dia ngecek dulu nih. Kan tadi saya bilang SS pin itu akan aktif saat logika rendah atau low. Nah, yang dimana di sini mengecek apakah SS pin ini aktif atau tidak. Kalau aktif, maka slave-nya siap menerima data. Itu contoh bahasa sederhananya. Lalu ada receive byte sama dengan 0 untuk inisialisasi variabel receive byte menjadi 0 setiap kali komunikasi dimulai. Lalu ada for in, I sama dengan 7 sama seperti kode di master tadi, I lebih dari sama dengan 0, I min min. Nah, loop ini menerima 8 bit data dimulai dari bit paling signifikan atau MSB ke bit paling kecil atau LSB. Lalu ada while digital write, SCK pin sama dengan low yang dimana menunggu hingga sinyal SCK atau clock naik dari master. Saat itulah bit dianggap valid. Lalu ada bool bit digital read mosi pin yang dimana membaca satu bit dari jalur mosi tadi. Lalu ada receive byte eh, byte lebih dari i yang dimana ini menyimpan bit ke posisi yang sesuai di receive byte di variabel receive byte tadi menggunakan operasi bitwise or eh, dan shift kiri. Contohnya itu jika bitnya satu dan i-nya 6, receive byte-nya itu satu lebih dari 6 atau sederhananya itu menyalakan bit ke 6. Lalu ada while digital read atau while digital read SCK pin sama dengan high yaitu menunggu sampai clock-nya turun lagi atau low agar siap membaca bit berikutnya. Lalu ada serial print, eh, data diterima OB untuk mengeprint sesuai dengan namanya, menampilkan lah di serial monitor itu data data diterima 0B. Lalu serial print LN receive byte bin sama kayak tadi, ada fungsi bin untuk mengubah dari yang heksadesimal tadi menjadi biner karena komputer hanya bisa membaca data biner atau data digital yaitu 0 dan 1. Lalu terdapat delay 100 milisecond untuk memberi waktu sebelum menerima data baru. Nah, beginilah penjelasan dari saya terkait programnya. Lalu kita akan mencoba running. Ini saya clear dulu. Nah, kita running dari master. Kita start simulation. Nah, di sini dia akan langsung mengirim output tadi sesuai dengan yang kode baris ke-20 dan 21 gitu. Dan ini ada 0B dan dilanjutkan dengan bilangan heksadesimal yang telah di-convert ke biner, yaitu biner 10 1001 01. Di sini akan terjadi perulangan terus-menerus karena adanya fungsi loop tadi. Dia tidak akan berhenti selama Arduino itu hidup. Nah, kita akan lihat di bagian slave-nya. Nah, di sini sama juga slave akan melakukan looping terus-menerus karena dia merespons dari bukan mengirim ya, merespons dari master tadi yaitu data diterima
0B, 10, 100, 101 gitu. Jadi sesuai dengan baris yang ke 27 dan 28. Jadi beginilah rangkaian dari SPI atau Serial Peripheral Interface dan simulasi dari running outputnya. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.